Kenalan dengan Green Construction, cara membangun yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Bumi kita saat ini sedang menghadapi tantangan besar, yaitu pemanasan global. Kita melihat perubahan iklim yang ekstrim, seperti hujan yang turun tak menentu, suhu yang semakin meningkat, kebakaran hutan yang makin sering, dan es di kutub yang terus mencair. Salah satu penyebab utamanya adalah emisi karbon dari berbagai sektor kehidupan kita. Sektor bangunan gedung termasuk penyumbang besar emisi karbon penyebab pemanasan global. Kalau kita terus membangun secara konvensional, boros energi, banyak limbah, dan polusi, dampaknya akan semakin berat. Nah, untuk menjawab dampak tersebut, kita perlu menerapkan prinsip-prinsip Green Construction atau konstruksi hijau. Apa saja prinsip utamanya? 1. Efisiensi energi, yaitu penggunaan energi secara hemat dan cerdas, seperti menggunakan lampu LED hemat energi, memanfaatkan pencahayaan alami di siang hari, menggunakan alat berat hemat bahan bakar, dan mematikan peralatan saat tidak digunakan. 2. Efisiensi air, memastikan air digunakan dengan bijak dan berkelanjutan. Misalnya dengan memanfaatkan air hujan untuk kegiatan konstruksi, menggunakan air bekas olahan atau grey water, memasang keran otomatis, dan rutin memeriksa kebocoran pipa. 3. Manajemen lingkungan, menjaga agar kegiatan konstruksi tidak mencemari sekitar, seperti melakukan pemilahan dan pengelolaan limbah konstruksi, menyediakan drainase untuk tahap operasional, mengendalikan potensi bencana di area proyek, dan bekerja sama dengan pihak ketiga untuk pengelolaan sampah konstruksi. 4. Sumber dan siklus material, memanfaatkan material ramah lingkungan dan bisa didaur ulang, seperti menggunakan material ramah lingkungan, memanfaatkan material konstruksi bekas atau reuse, menerapkan prinsip reduce untuk efisiensi penggunaan material, dan melakukan recycle terhadap material daur ulang yang masih layak pakai. Dan 5. Kenyamanan serta kesehatan, yang menjamin lingkungan kerja aman, bersih, dan sehat bagi semua, seperti melakukan pengendalian kebisingan, menanam pohon di sekitar lokasi proyek, serta mengendalikan debu dengan penyemprotan air secara berkala. Bagaimana penerapannya di lapangan? Yuk kita lihat contohnya. Setelah memahami pentingnya Green Construction, mari kita lihat bagaimana alur penerapannya di lapangan. Dimulai dari tahap persiapan, kontraktor menata area kerja ramah lingkungan, konsultan memastikan kesiapan teknis, dan PPK memberikan arahan serta persetujuan. Berlanjut ke tahap pelaksanaan, di mana penerapan prinsip-prinsip Green Construction menjadi fokus utama. Kontraktor, tim K3, dan konsultan bekerja sama memastikan semuanya berjalan hijau. Kemudian tahap pengawasan dan evaluasi. Konsultan dan PPK menilai sejauh mana prinsip hijau diterapkan. Hingga tahap pasca konstruksi, kontraktor memulihkan lingkungan, konsultan memverifikasi hasil, dan PPK memastikan keberlanjutan. Manfaat Green Construction sangat nyata. Biaya operasional proyek menjadi lebih efisien, lingkungan sekitar menjadi lebih bersih dan sehat, serta kualitas hidup masyarakat meningkat. Penerapan Green Construction juga menunjukkan komitmen kita untuk menjaga bumi dan mewariskan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Mari kita mulai dari langkah kecil hari ini. Terapkan prinsip Green Construction di setiap pembangunan. Bersama, kita wujudkan Morowali Utara yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Dipersembahkan oleh Bidang Cipta Karya, Dinas PUPR PKPD Kabupaten Morowali Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dion Trimulya, mahasiswa Prodi Teknik Sipil Universitas Pelita Bangsa. Ingin menyampaikan materi dari mata kuliah ilmu lingkungan yang berjudul Konstruksi Hijau dan Infrastruktur Berkelanjutan Green Construction yang diampu oleh Ibu dosen Putri Anggun Sari SPT MSI.
Pertama-tama apa sih itu green construction atau konstruksi hijau? Itu adalah metode pembangunan yang dirancang untuk meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Pendekatan ini tidak hanya fokus saat pembangunan didirikan, melainkan mencakup seluruh siklus hidup bangunan tersebut, mulai dari pemilihan lahan, tahap desain, proses konstruksi, operasional sehari-hari, hingga nanti saat bangunan tersebut dibongkar atau direnovasi kembali. Lalu apa sih urgensi dari konstruksi hijau ini? Pertama, ada krisis emisi global, proses manufaktur baja, semen, proses logistik, dan eksploitasi struktur konvensional memicu lonjakan karbon dioksida secara global. Lalu ada dampak urbanisasi. Peluang kawasan industri tanpa kendala hidrologi memicu terbentuknya efek urban heat island. Penurunan tanah akibat ekstraksi air tanah berlebihan dan hilangnya keanekaragaman hayati. Lalu siklus hidup bangunan hijau. Integrasi parameter kelestarian yang dilakukan pada setiap tahap, yaitu perencanaan dan desain, memaksimalkan orientasi bangunan terhadap lintasan matahari untuk meminimalkan beban pendinginan udara mekanis. Lalu ada metode konstruksi, meminimalkan sisa material di lokasi konstruksi dengan struktur modular dan prefabrikasi atau zero waste construction. Lalu ada tata kelola operasional yang mengoptimalkan efisiensi energi melalui integrasi otomatisasi sistem pencahayaan dan kontrol mekanikal pintar. Lalu selanjutnya ada inovasi dari material hijau. Seperti apa itu? Pertama, ada semen rendah karbon, yaitu geopolimer semen, teknologi pensistensisan aluminosilokilat yang memanfaatkan limbah fly ash tanpa melalui kalsinisasi batu kapur yang bersuhu ekstrim, mampu menekan emisi gas rumah kaca hingga 80% dibandingkan semen Portland konvensional. Lalu ada pemanfaatan faba. Apa sih faba itu? Faba adalah fly ash and bottom ash, yang memanfaatkan limbah abu halus pembakaran batu bara dari pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU sebagai pengganti agregat mikrobeton. Lalu meningkatkan kekuatan tekan jangka panjang beton sekaligus mereduksi volume akumulasi limbah padat. Lalu ada efisiensi energi dan air. Teknik sipil merancang manajemen sirkulasi air terpadu melalui integrasi sistem rainwater harvesting atau pemanenan air hujan, guna meminimalkan limpasan permukaan dan merestorasi cadangan akuifer tanah lokal. Penggunaan material atap berkoefisien pantul termal tinggi serta struktur green roof atau atap hijau secara aktif memitigasi akumulasi panas matahari di dalam ruang operasional. Lalu tadi, apa sih itu rainwater harvesting atau pemanenan air hujan? Itu adalah metode atau sistem untuk mengumpulkan, menampung, dan menyimpan air hujan yang jatuh di permukaan, biasanya atap bangunan atau area-area tangkapan lainnya. Sebelum air tersebut mengalir ke tanah atau terbuang ke saluran pembuangan, alih-alih membiarkan air hujan mengalir begitu saja dan berpotensi memicu banjir, metode ini menangkapnya agar bisa dimanfaatkan kembali sebagai sumber air mandiri. Lalu ada green roof atau atap hijau. Ini adalah sistem atap bangunan yang sebagian atau seluruhnya ditutupi oleh vegetasi atau tanaman dan media tumbuh tanah substrat yang ditanam di atas lapisan membran kedap air. Bukan sekedar menaruh pot tanaman di atas dak beton, green roof adalah satu kesatuan struktur berlapis yang dirancang khusus agar tanaman bisa tumbuh subur tanpa merusak atau membuat atap bocor. Nah, di sini ada RS Siloam Lipo Cikarang menjadi salah satu pelopor fasilitas kesehatan ramah lingkungan tersertifikasi tinggi di Indonesia dengan mengedepankan manajemen sirkulasi udara bersih dan efisiensi energi. Cikarang didominasi oleh polusi termal dan polutan udara dari aktivitas industri berat. RS Siloam berhasil meraih predikat Green Ship Existing Building Platinum. Nah, di sini selanjutnya ada audit energi dan retrofitting system, yaitu melakukan penggantian chiller konvensional ke sistem magnetik berkop tinggi, memotong konsumsi listrik operasional hingga 25% sampai 30%. Pencahayaan disubstitusi total ke LED berbasis sensor okupansi.
Nah, di sini ada juga manajemen kebisingan dan kualitas udara atau indoor health. Yang pertama ada desain tata ruang interior menggunakan material dengan kandungan volatile organic compound atau VOC rendah pada cat dan perekat. Yang kedua ada sistem tata udara menggunakan filter HEPA dengan laju sirkulasi udara luar atau outdoor air ventilation rate yang memenuhi standar ASHRAE untuk menjamin sterilitas udara di tengah kawasan industri. Lalu yang ketiga ada sistem pencahayaan pintar dan penggantian lampu ke teknologi LED hemat energi. Yang keempat ada sistem tata udara steril bertekanan khusus dengan efisiensi konsumsi daya listrik tinggi. Metode pengelolaan ketat terhadap air limbah klinis guna mengeliminasi polutan sekunder. Nah, di sini juga ada Ion Mall Detlamas Cikarang. Terletak di Cikarang Pusat dengan luas bangunan masif yang berpotensi menyumbang limpasan air hujan ekstrim atau peak runoff. Jika menggunakan metode konstruksi konvensional, meraih sertifikasi Green Ship New Building Gold. Ion Mall Detlamas Cikarang, di sini ada rekayasa landscape dan konversi air tanah. Yang pertama ada luas area hijau atau softscape dan koefisien dasar hijau atau KDH dioptimalkan melebihi regulasi minimum daerah untuk memfasilitasi infiltrasi alami. Pembuatan kolam retensi raksasa atau retention pond yang berfungsi ganda sebagai pengendali banjir kawasan dan penampung air mandiri untuk pemeliharaan tanaman. Manajemen sampah konstruksi atau zero waste management. Yang pertama ada selama fase konstruksi sipil diterapkan pemilihan sisa material secara ketat, lebih dari 50%. Sampah proyek atau potongan besi, tulangan, kayu backisting atau sisa beton dialihkan dari TPA untuk didaur ulang atau digunakan kembali. Nah, di sini juga ada logistik material lokal. Pembatasan radius pembelian material konstruksi maksimum 150 km dari lokasi proyek untuk menekan skop 3 karbon emission dari sektor transportasi logistik. Selanjutnya ada metode dan strategi eksekusi proyek hijau. Building Information Modeling atau BIM 6D, penggunaan teknologi cetak biru digital 3D yang diintegrasikan dengan dimensi waktu 4D, biaya 5D, dan analisis keberlanjutan energi 6D untuk mendeteksi tabrakan komponen struktural atau clash detection sebelum konstruksi dimulai. Hal ini mampu mengurangi pemborosan material akibat bongkar pasang hingga 10%. Metode perecas dan modular. Memindahkan proses pengecoran beton dari lapangan ke pabrik terkontrol atau precast yard. Metode ini menghemat air pencampuran beton, mengurangi limbah backisting kayu, dan meminimalkan polusi debu atau particulation matter PM 2.5 dan PM 10 di lokasi proyek. Nah, di sini juga ada mitigasi lingkungan selama fase konstruksi. Pemasangan silt fence atau pagar penahan sedimen di sekeliling batas proyek untuk mencegah air hujan membawa lumpur galian ke saluran drainase Kota Cikarang. Ada juga fasilitas washboy, penyucian ban truk di gerbang proyek agar truk material tidak mengotori jalan umum dengan tanah yang memicu debu dan kecelakaan. Nah, di sini yang terakhir ada kesimpulannya. Green construction bukan opsi estetika, melainkan validasi kelayakan rekayasa jangka panjang yang memadukan parameter mekanis, kuat tekan, lendutan, dengan parameter lingkungan, jejak karbon, atau efisiensi air. Membangun infrastruktur yang kokoh secara mekanis namun merusak secara ekologis adalah sebuah kegagalan desain di abad ke-21.
Oleh karena itu, green construction adalah bentuk evolusi tertinggi dari ilmu teknik sipil, sebuah metodologi yang memastikan bahwa kendalan struktural sebuah bangunan dapat berjalan selaras, tanpa harus mengorbankan daya dukung dan keberlanjutan biosfer di masa depan. Demikian penjelasan dari kami, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.